6 alasan mengapa orang malas berpeluang untuk sukses. Rasa malas adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang, mulai dari yang agak malas hingga yang sangat malas. Namun beberapa orang punya tingkat kemalasan yang luar biasa dan sering membuat orang lain jengkel. Sebagian besar dari kita menganggap kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Tapi, bagaimana jika sebenarnya kemalasan bukanlah sesuatu yang buruk? Saya yakin sebagian besar orang tidak suka orang malas. Sebenarnya, ada banyak sekali orang malas yang sukses dalam hidupnya. Ketika masih bersekolah, orang tua dan guru bersusah payah untuk mendidik dan mengajari si pemalas untuk menulis dan matematika. Namun, si pemalas lebih sering tertidur saat proses belajar mengajar. Mereka lebih suka memancing atau kegiatan berolahraga. Dan ketika mereka masuk di perkuliahan, biasanya orang malas menghabiskan waktunya di tempat hiburan. Bila mereka mengambil kelas sains, kemungkinan besar mereka akan lama lulusnya. Mungkin saja penemuan-penemuan besar di abad ini diciptakan oleh para pemalas itu. Nomor 1, orang malas lebih suka berwirausaha. Orang malas lebih suka berwirausaha. Seringkali orang malas justru lebih berani untuk berwirausaha. Mereka punya banyak sekali gagasan dan proyek yang ingin dikerjakan karena di otak mereka tidak dipenuhi dengan pemikiran dan tanggung jawab yang berlebihan. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda, dan bagi orang malas, lebih penting hasil ketimbang melakukan proses yang membosankan. Nomor 2, mereka tahu kapan waktu beristirahat. Mereka tahu kapan harus istirahat. Istirahat sangat penting bagi orang malas. Terlalu banyak pekerjaan menguras energi Anda, jadi Anda tahu kapan harus bersantai. Orang malas membutuhkan energi ini ketika membuat rencana yang lebih besar. Orang yang bekerja terlalu keras akan menua lebih cepat daripada orang yang malas. Menurut beberapa ilmuwan, orang yang dipaksa melakukan olahraga produktif dan berat di malam hari sebenarnya merugikan kesehatan mereka, apalagi saat kita menginjak usia 40 tahun. Nomor 3, mereka lebih santai. Orang malas suka bersantai. Mereka benci hal-hal yang terburu-buru dan melakukan hal-hal sepanjang waktu. Mereka mengambil waktu mereka sebelum pergi dari pekerjaan ke pekerjaan. Banyak orang bekerja seperti orang panik, terganggu dan tidak mampu berkonsentrasi untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja. Di sisi lain, orang malas biasanya tidak terlalu khawatir dan merasa lebih nyaman dengan. Nomor 4, mereka tahu tujuan yang ingin dicapai. Mereka tahu tujuan mereka. Orang malas tahu bagaimana memprioritaskan dan fokus pada tujuan mereka sendiri daripada yang dipaksakan oleh orang lain. Mereka terlalu malas untuk melihat prioritas orang lain, jadi mereka fokus pada diri mereka sendiri. Biasanya, orang malas mencapai tujuan mereka lebih cepat daripada kebanyakan orang, dan akhirnya, mereka memiliki lebih. Nomor 5, para pemalas adalah orang pintar. Orang malas adalah orang pintar. Dibutuhkan kepala yang cerdas untuk malas bekerja. Anda mungkin bingung apa maksud dari pernyataan ini. Nomor 6, mereka memanfaatkan teknologi agar bisa lebih malas. Mereka menggunakan teknologi untuk bermalas-malasan. Di zaman modern ini banyak sekali program, aplikasi dan gadget yang sangat memudahkan orang untuk melakukan. Saat Anda mengerjakan dokumen, Anda tidak hanya menuliskannya dan mengirimkannya ke editor, admin, dan pengguna lain untuk ditinjau. Ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Orang malas memilih untuk membuat Google Dokumen dan memberikan akses kepada orang lain sehingga mereka dapat meninjau, merevisi, dan menyetujui dokumen lebih cepat. Cara ini membuat proses kerja lebih efisien dan cepat, memberikan Anda waktu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman.